Takjil, takjil, takjil. Takjilnya Bu. Ada apen kuah, ada dorayaki. Takjil, takjil. Ada Takjil. apen. Tapi kan aku nggak minta-minta. Mas, ini untuk buka puasa nanti. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu. Alhamdulillah. Kemarin takjil aku cuma sisa tinggal 2. Jadi semangat buat hari ini. Hari ini aku tambahin lagi, jadi aku tambahin 10 biji tadi dorayakinya. Semoga hari ini laku semua ya Allah. Semangat meskipun sedang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita kerja. Bismillah. Takjil, takjil. Takjilnya Pak, Bu. Takjil. Takjil. Kok tutup ya? Padahal ini adalah warung favorit aku. Ada martabak, hongkong, tahu, kopi. Yang utama tuh kopinya di sini tuh amat sangat kental, membuat pikiran aku menjadi berjalan. Tak ada lagi warung yang bisa aku nikmati. Akhirnya sudah buka puasa. Ngapain kamu, Ovi? Kamu yang ngapain bulan-bulan puasa? Makan di rumahnya Bu Ayu ya kamu? Enggak. Nah, tuh kan. Pak C, astagfirullahaladzim. Ovi, dalam bulan Ramadan tahanlah nafsu kamu, Pak C. Karena setiap apa yang menekan itu adalah pahala, Pak C. Ovi, kalau sampai lambung aku ini kumat, bisa bahaya, Ovi. Bahaya gimana? Jadi aku itu harus makan dulu. Oh, Itu baru puasa lagi. Pak C, dalam bulan Ramadan ini jika kamu sakit dikarenakan puasa, maka sakitmu adalah pahala yang amat sangat besar. Pak C. Ovi, kamu itu siapa? Seolah-olah kamu itu ngomong seperti Ustadz. Sudahlah, Ovi, kamu itu juga jarang berpuasa, Ovi. Karena kenapa, Ovi? Perut kamu nih gak bisa kempis, harus Pak C, gini terus. Apa itu namanya? Gendut, gembur. Pak C, aku hanya mengingatkan kepada dirimu, Pak C, agar kamu besok tidak makan lagi di warung.
Ngomong-ngomong warungnya kok di depan nutup, di belakang buka, Pak C? Itu hanya orang tertentu yang bisa makan di warung ini. Oh, iya. Jadi Bu Ayu menerapkan mode VIP sekarang lewat jalur belakang gitu. Kamu nanyain itu buat apa? Pasti kamu itu mau ngopi kan? Ya enggak lah Pak C. Aku ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabatku semua untuk menjalankan ibadah puasa Pak C. Kalau berteman denganku ini, pastilah bulan Ramadan penuh berkah, penuh amal, menjadi barokah. Seperti cahaya berkah. Yang barokah itu, Vi, yang berpuasa. Kalau kamu kan nggak puasa, apa yang mau dapat berkah kamu, Vi? Ya paling tidak omongannya aja. Kamu itu cuman gayanya seperti itu doang, Ovi. Coba kamu pikir, Ovi. Orang yang tidak berpuasa bakalan masuk kemana? Coba kamu pikirkan sekali lagi, Pak C. Apakah kamu benar-benar ingin tahu akan masuk kemana? Orang yang nggak berpuasa itu Takjil. bakalan masuk ke warung. Takjilnya, Bu. Mbak, Mas, takjil, Mas. Mana ya? Kok nggak ada orang? Lagi masak semua. Takjil. Bu, takjilnya, Bu. Tumben banget sepi jam segini. Mungkin di depan banyak orang. Bismillah. Loh, tuh. Mas, Mbak, takjil. Yang jelas dia itu sudah bawa takjil yang sangat seger, seperti es, seperti kopi, seperti air yang sangat jernih sebening kaca. Apakah kamu tidak mau, Vi? Tunggu, C. Aku lagi melihat kolam, Pak C, yang ada ikannya. Dan di sana udah ada ikan yang berenang-renang, berliak-liuk, mempesona, Pak C. Kamu jangan ikut campur dulu ya, Pak C. Bu, takjilnya, Bu. Takjil! Tungguin. Kalau urusan makan kita sendiri-sendiri. Udah sana, aduh. Tunggu dulu. Takjil. Takjil, Bu. Takjil. Takjil. Dah, stop. Takjilnya, Mbak. Oh, iya Mas, bentar saya minggir dulu ya. Bisa, Mbak? Bisa. Sebentar. Sudah. Oh, iya Mas, mau beli apa? Beli apem. Ini serambi lempit kan? Saya jualan apen kuah, Mas, bukan apem. Nah, sebentar. Mau beli berapa? Ini satu porsinya 5.000. Jadi beli, Mas. Apemnya lembut kan? Ini Mas, apennya ini. Jadi beli kan? Jadi dong, Mbak. Ya udah kalau gitu saya siapkan dulu apennya. Mas silahkan tunggu di tempat duduk itu ya. Ya, nanti saya antarkan ke sana, Mas. Aku pesen itu yang coklat, yang agak ada rimba-rimbanya. Itu, iya. Ini dorayaki, Mas. Mas mau beli dorayaki? Berapa? Berapa porsi? Makan di sini boleh? Loh, Mas nggak puasa? Oh, maksud saya makannya di sebelah sana. Nanti tapi bawa pulang gitu. 2, 3, 4. Oh, berarti dorayakinya 3 atau 4? Iya. Jadi 3 atau 4 ini, Mas, dorayakinya? Sebelum saya jawab, boleh saya ajukan pertanyaan? Memangnya Mbak ini nggak bosen? Cantik mulu dari tadi, membuat saya berdeguk kencang hatinya. Ini jadi beli berapa, Mas? 4 atau 3? Soalnya saya 4 ya. 4. Ini apenya nggak mau beli juga. Apem mana? Iya, Mas. Tadi pesan berapa ya? Kalau Oh, apem, 3 ya. Kalau apem hanya inginnya satu aku. Apen, Mas. N, bukan M ya.
Apen. Ya udah, apen. ya udah saya siapkan dulu Ya, pesanan satu. kalian. Silahkan tunggu di sana ya. Mbak nggak punya pasangan. Jadi ini tadi apennya pesen 3, terus dorayakinya 4. Alhamdulillah, akhirnya ada yang beli juga. Mana cantik-cantik lagi apennya. Kurang 1. Nah, gulanya jangan sampai ketinggalan. Kamu itu jangan cuma niru-niru. Aku beli apem, kamu beli apem. Tuh yang jual, apemnya besar juga. Aku beli yang coklat hitam agak rimba. Itu namanya hutan Amazon. Dorayaki kata si dia. Aku yakin kalau makanan ini terinspirasi dari Doraemon. Atau jangan-jangan dia temennya si Suka ya. Tapi kenapa kita sok akur, sok kenal, sok deket? Oh iya ya, kan kita itu beda kasta. Kamu itu hanya cuman anak orang miskin. Aku ini anak saudagar tahu. Kamu jangan mengetes orang yang lagi berpuasa ya. Apa? Puasa? Orang kamu tadi dari warung sosokan belagu bilang puasa. Bulan Ramadan itu Permisi, perbanyak Mas. sodakoh. Ini tadi yang pesen apen 3, sama ini dorayakinya 4, sama apennya 1. Nah, semoga apa Mbak setiap hari bisa tambah besar ya Mbak. Jadi semuanya total 15.000 ya Mas. Sama yang itu tadi 13.000. Ini 13.000, Iya. ini 15.000. Iya. Pi, Aku udah tahu Neng. Dia bakalan toleh. Opi, uang aku sudah aku buat makan di warung tadi Opi. Aku gak kenal sama dia Neng. Gak bisa. Kita itu berteman sudah lama Opi. Aku sekarang lagi kesusahan. Tidak ada salahnya kamu membantu orang yang lagi berpuasa Opi. Sebentar. Jadi gimana? Siapa ini yang mau bayar? Saya nggak bisa lama-lama Mas, karena di depan sana masih ada klien saya yang nungguin. Iya, saya bayar. Saya bayar apa yang saya pesan seperti itu, Mbak. Ya udah berarti 13.000 semuanya Mas. Iya, saya bayar. Namun kan dalam bulan Ramadan, jika wanita dan seorang pria, Mas Sofi, ingat sama istri yang ada di rumah. Ingat sama Mbak Vina. Gak boleh kayak gitu. lo ndak apa-apa. Kebetulan Vina apemnya nggak enak. Mbak, ini nggak bisa gratis ya Mbak. Kan sekarang bulan Ramadan. Maaf ya Hari Mas. 1000 berkah. Mas, saya minta maaf kalau hari ini saya nggak bisa menggratiskan, kecuali nanti hari Jumat memang saya itu bagi-bagi takjil. Kalau hari ini harus bayar Mas Romi. Kalau nggak bayar nanti gimana saya bisa balik modal? Neng, kebetulan Abang Romi ini tidak bawa uang sama sekali Neng. Gimana kalau bayarnya di rumah aja Neng? Nggak bisa gitu Mas Romi. Kalau misal Mas Romi lagi nggak bawa uang, ya udah, apennya saya ambil lagi. Jadi gimana Mas? Bayar? Iya pasti. Sini uangnya. Pasti saya bayar. Tapi ya gitu Mbak Putri. Kita ini kan sama-sama udah pernah merasakan malam-malam yang indah. Mungkinkah jika Mbak Putri mengulang hal tersebut bersama saya di mana gitu? Maksudnya ngomong apa sih Mas Sofi? Saya ingetin ya Mas Sofi, kalau sampai Mbak Vina tahu kelakuan Mas Sofi kayak gini, bisa-bisa Mas Sofi nanti kena marah. Udah sini bayar cepetan, saya mau lanjut jualan lagi. Caranya Yojo ngomong-ngomong. Ya caranya sini cepetan bayar 13.000. Udah bayarin Pi. Punya uang nggak? Gini, ada. Ya udah mana sini? Ini kalau seandainya kamu dan Mas Opi
Upi ini bisa memadu kasih, kan kamu gak perlu lagi Udah Mas Sofi. jualan. Udah cukup. Kayaknya bau-baunya juga gak punya uang deh Mas Sofi. Udah sini, mana jualan saya? Ambil aja Neng. Ya enggak, bukan begitu. Berbelit-belit dari tadi. Saya mau jualan kok. Udah. Kalau nggak mau beli, nggak usah sok-sokan berhentiin dagangan saya. Saya tuh mau jualan. Di depan sana masih banyak pelanggan-pelanggan saya yang nungguin. Jangan menguji kesabaran orang lagi puasa, Mas. Dosa, Mas. Bukannya mau menguji Neng, hanya kebetulan kita itu tidak bawa uang Neng. Ya udah, Mbak Putri, mana pesanan saya? Jadi beli Mas Sofi? Ya, nih. Alhamdulillah, uang pas ya Mas Sofi? Ya pas. Ini Neng, Ya udah ya Neng. apemnya Babang Pace mau ditebus. Nah gitu dong dari tadi. Bentar, aku bungkusin lagi. Tadi bilangnya nggak punya uang. Loh, sudah dikemas lagi Neng. Iya dong. Sungguh teganya dirimu Neng. Padahal Babang Pace ini cuma mau niat bercanda Neng. Udah. Tanggapan lain. Udah nih. Apanya? 15.000 ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Sofi. Mas Sofi, Mas Romi terima kasih ya. Iya. Dadah Neng. Dah. Alhamdulillah. Akhirnya dagangan aku ada yang laku. Lumayan buat penglaris. Semoga hari ini dagangan aku habis terjual semua. Lulus aja deh. Bismillah. Ih, takjil. Takjil, Bu. Takjil. Takjil, Bu. Apen kuah, ada dorayaki juga. Takjil. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah kurisan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku. Kok aku masih belum dapat ya? Dapat kardus yang banyak buat aku jual. Kalau segini, mana mau penimbangnya mau nimbang. Segini aja gak cukup. Gak nyampe setengah kilo. Tapi aku udah keliling-keliling ke TPA, tempat sampah. Gak ada semua. Kardus-kardus, botol-botol buat buka nanti malam. Buka tinggal bentar lagi. Ya udah, aku gak boleh patah semangat. Aku harus tetap semangat mencari botol-botol sama kardus biar bisa aku jual. Astagfirullah. Aduh, terpusuk.
Mana truk posonya ya? Aduh, selamat. Kok kira truk poso nabrak aku? Astagfirullah. Ngomong apa barusan? Aduh, mbaknya bikin kaget saya aja. Oh ya mbak, truk poso mana barusan ya mbak? Truk poso. Shh, mana mbak? Ya mbak. Yang kamu bilang truk apa? Truk poso. Truk poso itu yang nabrak kamu itu aku, bukan truk poso. Emangnya kamu itu pikir aku ini kayak truk kayak gitu ya? Ya maaf mbak, saya kira kan truk poso. Ya udah, jangan truk poso aja, tronton aja mbak. Astaga. Ya salah siapa? Ada orang barusan langsung ditabrak gitu aja. Pemulung yang bau. Aku kasih tahu ya sama kamu, aku itu nggak sengaja nabrak kamu karena aku itu lagi sibuk buat make upan. Aku ini mau ada acara. Dasar pemulung omongannya nggak dijaga. Ya aku kayak tonton ini itu. Ya saya kan refleks barusan mbak. Mbak, saya kasih tahu ya mbak, kalau pakai bedak itu atau make up itu jangan di tengah jalan mbak. Barusan aja saya ditabrak. Padahal badan mbak sama saya lebih besar saya, tapi saya sampai tengkur barusan ditabrak mbak. Dan juga bahayanya sama diri mbak, jika ada mobil atau motor, kalau mbak lihat kacanya aja, jalannya nggak dilihat, bahaya mbak. Kamu nggak usah ngajarin aku. Aku itu udah bener, yang salah itu kamu. Loh. Yang salah itu kamu. Kamu. Mbak, barang-barang saya ntar lagi dilindas mobil ntar lagi. Nah, itu barang yang astagfirullahaladzim ya Allah. Itu salahnya pemulung kayak gitu. Barang yang kata orang lain itu nggak berharga, itu jadi berharga cuma gara-gara barang bekas kamu. Ngerti kamu kan, Mas? Sekarang itu bulan puasa, kamu pakai baju yang sobek-sobek kayak gini, bau kamu itu bau yang nggak sedap, itu mengundang orang lain itu nggak enak mencium kamu. Ya kalau gitu saya minta maaf ya mbak. Saya cuma cari-cari barang-barang bekas aja mbak. Niat saya tidak mau cari masalah dengan mbak. Saya ingin menjual barang-barang saya mbak, buat buka puasa nanti mbak. Kalau saya terusan meladeni mbak di sini, nanti saya nggak dapat uang mbak, nggak bisa jual barang-barang saya nanti mbak. Terus Ya. kamu itu udah bikin salah sama aku. Kamu jangan cari pelarian. Kamu itu mau bekerja, kamu itu buat makan nanti buka puasa. Hei pemulung, buka puasa kamu itu cuma air mineral. Enggak usah sok sibuk buat nyiapin buka puasa. Emangnya kamu mampu buat beli makan makanan daging yang enak-enak, yang lezat? Kamu itu nggak bakalan mampu. Wahai pemulung yang nggak tahu diri dan nggak tahu diuntung, sadar diri. Mbak, saya tidak pernah menginginkan hal-hal seperti itu. Yang terpenting saya itu bisa berbuka puasa nanti mbak. Walaupun sekedar air putih nggak masalah. Yang penting saya bisa berbuka puasa mbak. Walaupun sahur saya nanti hanya sekedar air putih, nggak masalah mbak. Yang penting saya bisa menunaikan ibadah puasa. Kalau mbak terus-terusan mencari masalah dengan saya bisa nggak dapat uang mbak. Jadi mbak itu menghambat rezeki saya. Nanti saya mau buka puasa dengan apa? Ngomong kamu ya. Emangnya yang puasa di sini tuh cuma kamu? Aku ini juga puasa. Yang cari kesalahan itu kamu. Tadi aku nggak sengaja nabrak kamu. Aku dibilang yang truk puso, aku tuh dibilang tronton. Sekarang kamu itu minta maaf atau enggak? Aku obrak-abrik barang bekas kamu ini. Ayo, mau minta maaf apa enggak? Jangan seperti itulah mbak. Tadi saya itu refleks bilang truk puso, truk tronton, itu saya refleks mbak, saya nggak sengaja. Dan lagian saya tadi sudah minta maaf sama mbaknya.
Tolonglah maafin saya, Mbak. Sekarang bulan penuh berkah. Apa Mbak enggak kasihan sama orang-orang seperti saya? Seharusnya Mbak itu menjaga omongan Mbak di bulan seperti ini. Jangan terlalu menghina orang lain. Memang saya pantas untuk dihina dan direndahkan. Tapi hargailah setiap orang yang bertemu dengan Mbak, maka Mbak akan dihargai di situ juga. Diam mulut kamu itu nggak tahu apa-apa. Pemulung kayak kamu itu nggak bakalan tahu apapun. Jadi diam, nggak usah sok bijak. Saya bukannya sok bijak, Mbak. Terus? Saya hanya ngomong apa adanya. Ya sudah, Mbak. Kalau seperti itu saya pergi dulu. Saya ingin mencari botol-botol sama kardus-kardus bekas untuk saya jual untuk buka puasa nanti, Mbak. Saya permisi. Sini kamu. Kamu itu jangan sok nasehatin aku. Aku itu tahu mana yang nggak benar, mana yang salah, dan mana yang baik, mana yang benar. Aku tahu. Jadi kamu nggak usah sok nasehatin aku. Pendidikan kamu itu rendah. Pendidikan seorang pemulung nggak mungkin sarjana. Nggak ada ceritanya seorang sarjana ataupun sekolah yang tinggi pun itu jadi pemulung. Jadi mulut kamu ini dijaga kalau ngomong sama aku. Takjil. Takjilnya Pak, Bu. Apennya masih anget. Pakai kuah gula merah, dijamin enak. Takjil. Mana ya? Takjil. Iya, Mbak, maafin saya sekali lagi, Mbak. Maaf terus, maaf lagi. Nggak ada kata-kata lain ya selain kamu itu bisanya itu cuma minta maaf. Ya udah, Mbak, maafin saya, Mbak. Permisi. Mbak Vina, ada apa ini Mbak Vina? Nah, Kok saya dengar dari jauh kok kayaknya ada ribut-ribut? Put, kamu itu selain jualan sini. Kamu itu selain jualan, nggak ada kerjaan lainnya selain mengurusin kehidupan orang lain. Bukan seperti itu Mbak Vina. Tapi saya dengar dari kejauhan tadi, Mbak Vina itu marah-marah. Ini bulan puasa Mbak Vina, nggak baik marah-marah. Sebenarnya ada apa sih Mbak Vina? Tahu kalau marah-marah di bulan puasa itu nggak baik. Tapi orang itu marah pasti ada sebabnya. Iya, makanya saya tanya Mbak, ini sebenarnya ada apa? Pemulung itu udah nabrak aku, jadi pantas buat aku tuh marah-marah. Oh ya, satu lagi Put. Kamu itu kalau mau jualan takjil, udah jualan aja nggak apa-apa. Tapi kamu nggak usah sok memikat suami-suami orang di desa ini dan juga lelaki di desa ini. Sebentar Mbak Vina, ini maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu Mbak Vina? Saya jualan takjil itu untuk mendapatkan penghasilan untuk kehidupan saya sehari-hari. Saya nggak ada niatan sedikit pun untuk menggoda suami-suami orang. Nggak ada kamu bilang. Suami-suami di desa ini itu udah punya istri. Kamu itu selain jualan, kamu tebar pesona kan dengan kecantikan kamu, dengan pemanis jualan kamu ini. Put, mending kamu nih sama kamu ya sini. Mbak, mohon maaf sebelumnya, Mbak. Apa? Saya mau cari kardus bekas lagi ya, Mbak, untuk buka puasa ntar lagi, Mbak. Astaga. Saya masih belum punya uang, Mbak, mau beli makanan. Iya Mbak, saya juga mau lanjut jualan dulu ya Mbak. Bentar. Kalian berdua ini itu sama-sama kesusahan. Yang satu sibuk cari barang bekas buat menghasilkan uang, dan yang satu sibuk berjualan sekaligus cari perhatian sana sini buat mendapatkan uang. Astagfirullahaladzim Mbak Vina. Mbak Vina ngomong apa sih Mbak Vina? Ini bulan puasa, nggak baik kalau ngomong itu nggak ada buktinya. Itu namanya fitnah Mbak. Nah, kalian berdua ini cocok Put. Daripada kamu keganjenan sama suami orang di desa ini, lebih baik kamu cari suami. Kayaknya cocok deh. Suaminya itu profesinya seorang pemulung, mencari barang bekas seperti emasnya yang kotor ini. Dan istrinya itu berjualan keliling sana sini. Cocok. Udah Mbak Vina, cukup.
Daripada Mbak Vina marah-marah nanti puasanya batal, mending Mbak Vina pergi aja. Ya, saya emang mau pergi. Aku itu nggak ada urusan sama kamu, apalagi sama kamu. Oh ya, kamu katanya lapar nih. Aku kasih jualan Putri. Nih, gratis. Lo, Mbak. Permisi. Mbak, ini makanannya orang, Mbak. Aduh. Oh, Mbak, ini Mbak makanannya, Mbak. Saya kembalikan. Ya udah, Mbak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mbak. Sebentar, Mas. Memangnya ada apa sih, Mas? Kok sampai Mbak Vina marah-marah kayak gitu? Gini, Mbak. Tadi kan saya mau mungut botol gelasan itu di jalan. Nah, tiba-tiba Mbak itu tadi siapa namanya? Mbak Vina. Mbak Vina. Mbak Vina itu jalan nabrak saya sampai saya tengkurap tadi. Ya Allah. Mbak Vina itu bilangnya katanya lagi make up, lagi bedaan, nggak ngeliat jalan, tiba-tiba nabrak saya. Mas, udah maafin aja ya Mbak Vina. Mbak Vina itu memang seperti itu. Biasanya Mbak itu yang minta maaf, saya yang minta maaf tadi. Tapi saya masih nggak dibolehin pergi. Padahal saya mau cari uang untuk makan, buat buka puasa nanti, Mbak. Kalau Mas mengharapkan Mbak Vina untuk minta maaf, itu nggak akan pernah terjadi. Udahlah, berhubung sekarang bulan puasa, nggak apa-apa ya Mas, dimaafin aja. Iya, Oh ya, katanya Mas mau cari barang bekas untuk dijual, untuk beli makanan buka puasa ya? Iya, Mbak. Sebentar, Mas. Sebentar ya, Mas. Aduh, pasti Mbaknya ambil makanan takjilnya dan mau diberikan terhadap aku. Aku jadi gak enak kalau kayak gini. Aku kalau kayak gini rasanya seperti pengemis enggak ya? Tapi kan aku nggak minta-minta. Mas, ini untuk buka puasa nanti. Kalau masih ada sisa, bisa untuk sahur. Enggak Mbak. Terima kasih, saya nggak sanggup untuk bayarnya. Udah Mas, diterima aja. Saya ikhlas kok. Ini untuk Mas ya. Yakin buat saya, Mbak? Iya yakin, Mas yang semangat kerjanya. Saya nggak bisa bayar loh. Nggak apa-apa. Yang penting saya senang bisa membantu Mas. Sekali lagi maafin Mbak Vina ya Mas. Kalau begitu jangan lupa dimakan nanti waktu buka puasa. Saya permisi. Mbak, maaf sebelumnya. Tapi kenapa Mbak yang minta maaf? Padahal yang salah Mbak siapa? Mbak Vina itu. Iya. Dan juga terima kasih banyak. Iya sama-sama Mas. Semoga bermanfaat ya. Dagangan saya memang nggak seberapa sih, tapi insya Allah bisa bantu Mas kok. Kayaknya masih banyak tuh Mbak. Iya Mas. Biasanya nanti kalau sudah menjelang maghrib baru pelanggan banyak yang beli. Jadi biasanya saya mangkal di depan sana Mas, jualan takjil. Saya permisi ya. Makasih banyak ya Mbak. Semoga kebaikan Mbak yang di atas yang akan membalasnya. Iya Mas. Amin. Saya permisi dulu ya. Mari Mas. Nggih Mbak, monggo. Takjil. Apen kuah Aku bisa dorayaki. Untuk nanti malam. Mbak itu sungguh baik banget ya. Tapi aku nggak bisa membayar ini semua. Tapi kalau aku menerima dengan percuma, rasanya aku juga nggak enak. Aku harus bantuin dia dorong gerobaknya. Takjil. Mbak, Ada apa Mas? saya bantu dorong ya Mbak, atas kebaikannya Mbak memberikan saya makanan seperti ini. Dan saya akan mandi kok Mbak, biar saya nggak bau dan agar semua pembelinya nggak kabur. Mas, saya bantu Mas itu udah seneng kok, saya ikhlas. Saya juga akan senang jika Mbak menyetujui saya membantu mendorong gerobaknya Mbak. Tapi Mas, bukannya saya mau menolak bantuan Mas, tapi Mas harus mencari barang bekas untuk dijual. Udah Nanti nggak apa-apa kalau Mbak, Mas nggak ini dapet- kan udah ada makanan buat buka nanti dan buat sahur. Yakin mau bantuin saya? Iya Mbak, nanti saya akan mandi kok, biar pembelinya nggak pada kabur.
Ya udah Mbak, saya bantu dorong ya. Yakin Mas? Iya, Mbak teriak-teriak aja, saya yang dorong gerobaknya. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah. Karungnya biar saya yang bawa. Udah Mbak. Taruh di sini aja dulu Mbak, nanti saya ambil kok. Lah nanti hilang Mas. Gak bakalan. Sekarang kamu bulan puasa. Yuk. Ya udah yuk. Tajil. Tajilnya Bu. Ada apen kuah, ada dorayaki. Tajil. Ada apaan? Takjil. Bu, takjilnya Bu. Masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana